Kebenaran firman Tuhan yang bersama-sama kita dengar, mari kita buka dari surat Paulus kepada jemaatnya yang ada di Kolose. Kolose pasal 4 ayat 5 dan ayat 6 ya. Lembaga Alkitab Indonesia memberinya satu perikop dari 2 pasal, yaitu hubungan antara anggota rumah tangga. Ayat 5, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Ayat 6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Demikian kekasih Tuhan firman yang kita nikmati bersama-sama. Tuhan memampukan kita, menguatkan kita untuk kita menjadi pelaku firman Allah, sebab Yesus Kristus berkata, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah, tetapi mereka yang melakukannya. Mereka lah yang disebut dengan orang-orang yang berbahagia. Ibu bapak kekasih Tuhan, di sini Paulus menyampaikan satu arahan terpenting bagi kehidupan jemaat Allah yang sudah menerima Yesus Kristus, secara khususnya yaitu orang-orang yang ada di Kolose. Mereka yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan percaya bahwa tubuh dan darah Kristus adalah bagian yang menyempurnakan kehidupan manusia yang tidak sempurna. Karena itu saudara-saudara, ketika mereka sudah menjadi bagian di dalam Kristus Yesus, Paulus mau bilang kepada mereka, hei kamu orang-orang Kolose, ketika kamu sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kamu harus memiliki kehidupan yang tampil beda sebelum menerima Yesus dan sesudah menerima Yesus. Bahkan Paulus mengarahkan mereka, kamu itu harus mampu untuk tampil beda dengan orang-orang luar. Kedua, kamu itu harus mampu untuk menjadi orang-orang yang berhikmat. Ketiga, kamu itu harus mampu untuk menjadi orang-orang yang memiliki kasih. Keempat, kamu itu harus mampu untuk menjadi orang-orang yang tidak hambar. Dan penekanannya sebentar ada di kata hambar. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah tuntutan bagi setiap orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka harus memiliki poin-poin yang saya sebutkan tadi. Berhikmat, memiliki kebijaksanaan sesuai dengan firman Tuhan, memiliki kepandaian. Jangan seperti orang bodoh, jangan seperti orang yang masih hidup di dalam kegelapan. Jangan menjadi orang yang tidak ada perubahan dan hanya bisa bernyanyi, mulanya biasa saja, akhirnya biasa juga. Paulus mau bilang memiliki hikmat yang benar. Kemudian kedua, Paulus mau bilang kepada mereka, kamu itu harus memiliki kasih. Bukan saja kamu dapat mengasihi saudaramu yang seagama dengan engkau, tetapi kamu juga harus mengasihi orang-orang yang ada di sekitarmu, yaitu mereka yang ada di luar Kristus, supaya mereka percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Itu singkatnya. Kemudian yang ketiga, kamu itu harus kamu itu jangan hambar. Ayatnya yang ke-6, kamu itu jangan hambar. Hambar artinya ibaratkan seperti kita makan sayur tanpa garam. Kalau makan sayur tanpa garam itu lihat makan tidak ada. Jangankan makan, lihat saja ini pemakan sudah seolah-olah kita sudah membelakangi saja cari makan yang lain. Nah, kalau orang-orang yang sudah ditangkap oleh Yesus Kristus, dia hambar terhadap sesamanya, dia lihat sesamanya seperti dia lihat rumput, batu karang. Apalagi kalau bukan keluarga. Untuk hormat dia susah, untuk hargai dia susah. Dan yang lebih penting saudara-saudara, kalau dia sudah memiliki iman yang hambar, ini celaka. Awal mula dia jatuh di dalam dosa. Awal mula iblis merenggut hidupnya ketika dia menjadi hambar. Percaya atau tidak percaya, saudara kalau mencoba-coba silakan coba. Tapi ingat, kembali pulang, jangan pincang, apalagi lumpuh. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Malam hari ini kekasih kita dalam kebahagiaan yang sama, kita bersyukur Tuhan berperkara, Injilnya masih terjadi di muka bumi ini, teristimewa di jemaat Tambolaka. Kita keluarga dari Pala juga sama, kita bersuka cita. Oleh karena itu harapan yang sama yang kita mau berikan untuk anak kita, jangan hambar. Ketika saudara sudah mengambil komitmen untuk menjadi bagian di dalam tubuh Kristus, jadilah jemaat Tuhan yang tetap menjadi pelita dan terang. Jangan sampai padam hal itu. Jadilah garam yang tidak pernah tawar. Memang hidup ini harus berubah-ubah, bahkan hidup ini pahit, lebih pahit dari kopi pahit. Ini hari baik, besok bisa tidak baik. Besok tidak baik, lusa bisa tambah tidak baik. Tetapi satu hal yang kita miliki, ketika kita memiliki iman yang benar, iman yang teguh, Pemazmur Daud bilang, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Miliki hal ini apapun yang terjadi dalam hidup kita, iman kita tetap menjadi iman yang berkenan kepada Allah, bukan iman yang hambar. Sekalipun kita menangis, sekalipun kita merasa kesulitan, sekalipun kita berduka, sekalipun kita tidak memiliki jalan, sekalipun langit dan bumi ini berubah-ubah, sekalipun orang di sekeliling kita berubah-ubah, tetapi Injil Allah, Yesus Kristus tidak berubah dalam hidup kita. Pegang itu, jadilah jemaat Allah yang setia kepadanya. Dan bagi kita semua juga hal ini masih berlaku. Sayang sekali jemaat, perkembangan jemaat sekarang ini jumlahnya banyak, tapi kualitasnya itu menjadi jemaat yang biasa-biasa, berdoa juga biasa-biasa, karena dia sudah memiliki iman yang hambar. Mau berdoa apalagi doa syukur dan syafaat sebentar di gereja, kalau sudah mau masuk dia sudah memiliki alasan yang banyak keluar dari ruangan, entah ke toilet, merokok dan sebagainya, karena dia merasa ini tidak penting, ini tidak membawa hal yang bermakna bagi saya. Itu dampak dari iman yang hambar. Ibadah pun begitu, dia merasakan bahwa semua ibadahmu baik, ibadahku tidak baik, semuanya baik-baik saja, tinggal dia bilang baik sonde baik. Juga dalam kehidupan rumah tangga, dimanapun kita ada, dimanapun kita berdiri, dimanapun Tuhan bawa kita, kita diarahkan untuk memiliki iman yang baik, iman yang benar, iman yang setia. Sebab Tuhan memerintahkan kita, jaga kata-kata kita. Itu permulaan daripada perwujudan iman yang sejati di dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan memberkati kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Syukur dan syafaat. Mari berdoa. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur menerima firman-Mu itu, boleh tumbuh sehat, berkembang, bahkan memperoleh buah berlipat kali ganda untuk kemuliaan Allah Bapa di bumi dan di sorga. Peliharalah kami dengan firman-Mu, biarlah firman itu menjadi penguasa tunggal dalam kehidupan kami, supaya kami bermanfaat bagi-Mu Bapa. Bapa, di dalam kerajaan sorga kami mengucap syukur. Kebersamaan kami malam hari ini biarlah kebersamaan yang berkenan di hadapan hadirat-Mu, atas kehadiran kami masing-masing bersama-sama dengan anak terkasih untuk kami mengucap syukur kepada-Mu. Dan kami mendoakan, kami menatang, kami menopang adik terkasih kami, anak terkasih kami, Farida Malo, ketika Tuhan menyapanya untuk menjadi tubuh-Mu, menjadi anggota jemaat-Mu, biarlah Tuhan memegang tangan kanannya supaya ia jangan bimbang ke kanan ke kiri, dan biarlah Tuhan menggendongnya ke rumput yang hijau dan air yang jernih. Bahkan Tuhan menjadi sahabat yang setia, kawan yang sejati bagi kehidupannya. Dari saat ini Tuhan menjadi penguasa tunggal dalam hidupnya. Jangan biarkan ia jatuh dalam pencobaan, tetapi biarlah ia ada dalam hadirat Tuhan. Bahkan dalam kehidupannya sebagai orang-orang muda, biarlah menjadi orang muda yang bermanfaat bagi Injil Allah. Bahkan sepanjang Tuhan membawanya untuk menikmati kehidupan ini, biarlah ia tetap terpaut di dalam karya-karya Allah, dan seluruh cita-citanya, seluruh perjuangannya Tuhan memberkati. Bersama-sama kedua orang tua, bersama-sama keluarga besar yang menikmati syukur dan sukacita pada malam hari ini, limpahkan anugerah-Mu atas kehidupan mereka. Tuhan jamah hidup mereka masing-masing, Tuhan urapi kehidupan mereka masing-masing. Ketika mereka mengalami kebimbangan, ketakutan, keraguan-raguan atas kehidupan ini, kuat dan teguhkan mereka di dalam kuasa Kristus Yesus. Biarlah mereka berdiri di dalam hadirat Tuhan, tidak bimbang, tidak goyah, dan berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Ketika mereka tidak berdaya, Tuhan kuat.
mereka jatuh, Tuhan angkat mereka. Ketika mereka tidak mendapatkan penghiburan di dalam dunia ini, Tuhan hiburkanlah mereka. Ketika mereka tidak memiliki makan dan minum, Tuhan berilah yang terbaik bagi mereka. Ketika mereka mengetuk, Tuhan bukakanlah pintu bagi mereka. Ketika mereka mencari, biarlah mereka menemukan di dalam kuasa dan pimpinan Allah sendiri. Bahkan ketika mereka sakit, Tuhan pulihkan. Biarlah lawatan Tuhan tetap terjadi atas kehidupan mereka semua. Pekerjaan mereka, usaha mereka, di dalam tangan kasih-Mu kami serahkan. Teristimewa keluarga di tempat ini, Bapak Mama Tian sekeluarga, dalam segala usaha mereka, Tuhan memberkati rumah tangga mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, Tuhan memberkati. Teristimewa rekan kerja kami, Bapak Tian di Jemaat Tabolaka, Tuhan tetap memberikan yang terbaik baginya. Bahkan ketika ia menjadi batu yang tidak terpakai oleh tukang-tukang, biarlah Allah yang memakainya secara heran dan luar biasa untuk memberitakan karya kemuliaan Allah di tengah-tengah jemaat ini, bahkan di tengah-tengah keluarga. Kami semua Bapa di dalam kerajaan sorga, sebagai tetangga, sebagai keluarga yang turut hadir pada malam hari ini, rumah tangga kami masing-masing, kami membawanya di dalam hadirat-Mu. Pekerjaan kami masing-masing, kami membawanya dalam hadirat-Mu. Bahkan ada doa dari hati kami masing-masing, dari tempat duduk kami masing-masing, yang tidak sempat diucapkan melalui mulut manusia berdosa. Tetapi biarlah Allah yang maha kuasa, yang mampu menyelidiki yang tersembunyi, Tuhan memberikan kelegaan bagi setiap mereka yang berdoa kepadamu. Berilah kelegaan bagi mereka semua, berilah sukacita bagi mereka semua, sempurnakanlah hidup mereka semua. Dan melalui perjumpaan kami malam hari ini, ada hal yang baru yang mereka nikmati, bahkan sukacita yang baru yang tak terhingga. Kami boleh menikmatinya di dalam Engkau. Terpuji nama-Mu Bapa di dalam kerajaan surga. Kami sadar diri Tuhan, kami tidak memiliki harta yang berlimpah sebagai ungkapan terima kasih kami atas setiap pemberian-Mu dalam hidup kami. Tetapi apa yang ada pada kami rindu memberikannya kepada-Mu sebagai ungkapan syukur kami. Terimalah persembahan kami ini Bapa. Kami mohon suci dan kuduskan, sebab persembahan ini adalah persembahan yang berlumuran dosa. Biarlah persembahan ini dalam jamahan Allah layak kami pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu di bumi dan di sorga. Bahkan biarlah tubuh, jiwa dan roh kami masing-masing menjadi persembahan yang hidup, yang benar dan yang kudus di hadapan Allah sendiri. Sepanjang acara kami malam hari ini, ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Lindungilah kami semua dalam pimpinan-Mu. Bahkan Tuhan, keluarga menyediakan makan dan minum untuk kami santap malam bersama. Biarlah kehendak Tuhan terjadi atas makan dan minum ini, sebab segala sesuatu yang datang dari pihak Allah adalah keselamatan yang sempurna bagi kehidupan jasmani kami masing-masing. Ketika kami berpisah sebentar, Tuhan tetap menutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu oleh keluarga di tempat ini. Bahkan kami yang akan pulang, Tuhan tuntun sertai kami, sehingga kami boleh tiba di rumah tangga kami masing-masing dan tetap menyatakan shalom Allah yang sungguh sangat kami nikmati. Terpuji nama-Mu ya Bapa di dalam kerajaan surga. Hidup kami di dalam tangan-Mu kami serahkan. Ini doa kami, ini syafaat kami. Di dalam Kristus Yesus sumber syafaat yang sempurna, kami telah berdoa kepadamu Bapa kami di dalam kerajaan sorga. Amin. Demikian pelayanan kami malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Adi Frida, keluarga, dan semua kita yang ada. Tuhan Yesus menjamah kita dengan kasih-Nya. Selamat malam dan shalom. Shalom.